Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamda dengan nomor NIM 8620718150207. Semester 6 PG PAUD dengan dosen pengampun Ilma Yuliantania MPD dengan mata kuliahan Microtesting. Pengertian microtesting. Apa itu microtesting? Microtesting atau pembelajaran mikro adalah sebuah model atau metode pelatihan penampilan dasar mengajar guru yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan, yaitu waktu, materi, dan jumlah siswa. Microtesting biasanya dilakukan oleh calon guru yang saling bertukar peran dalam berarti untuk menguasai keterampilan dasar, mengajar, praktek kegiatan belajar, dan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ditemukan. Adapun makna dari pembelajaran microtesting yaitu tujuan dan manfaat pengajaran mikro. Pengajaran microtesting adalah salah satu model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas atau mikro untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar berbasis testing skill. Lingkup terbatas yang dimaksud meliputi kompetensi dasar dan hasil belajar materi pokok atau bahan waktu, jumlah siswa yang dihadapi, dan keterampilan yang dilatih. Di samping komponen mengajar yang dilatih untuk dikuasai bersifat verifikasi satu persatu secara terpisah dari komponen mengajar yang lain. Situasi yang terkait juga disederhanakan atau dikecilkan. Adapun prinsip-prinsip microtesting yaitu microtesting juga memiliki prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan ditaati dalam pelaksanaannya. Prinsip mikro merupakan hukum aturan atau ketentuan yang mengatur segala aktivitas agar dapat berjalan secara sistematis, logis, dan dapat membawa manfaat yang optimal. Pembelajaran yang merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa juga lingkungannya tentu harus memiliki kaidah atau aturan yang mengatur berjalannya pembelajaran tersebut. Begitupun dengan pembelajaran mikro. Berikut ini adalah perbedaan prinsip-prinsip pada testing atau prinsip pembelajaran pada umumnya dan prinsip-prinsip microtesting. Prinsip pembelajaran umum. Pertama, prinsip perhatian atau motivasi. Prinsip ini memusatkan pada perhatian dan motivasi yang dilakukan oleh seseorang pendidik untuk mampu memberikan perhatian dan motivasi kepada para peserta didiknya. Karena tanpa motivasi yang kuat akan sulit untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. 2. Aktivitas merupakan proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran, fisik, sosial maupun emosional. Dalam aktivitas pendidikan perlu memiliki keterampilan untuk mengelola kelas agar aktivitas pembelajaran dapat terus berlangsung. 3. Balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh siswa. Misalnya dengan pemberian reward kepada siswa yang melakukan kebaikan dan pemberian punishment pada siswa yang melanggar aturan. Tantangan merupakan pemberian stimulus agar muncul keinginan dari siswa yang mencoba dan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas seperti bertanya dan menanggapi. 5. Perbedaan individual. Setiap siswa itu unik dan memiliki karakteristik masing-masing dalam belajar. Maka dari itu, seorang pendidik perlu memperhatikan prinsip perbedaan individual dalam pembelajaran agar dapat menerapkan sebagai model pembelajaran untuk mengatasi keragaman siswanya. Adapun prinsip microtesting. Yang pertama, fokus pada penampilan. Yang kedua, spesifik dan konkret. Yang ketiga, umpan balik. Yang keempat, keseimbangan. Dan yang kelima, ketuntasan. Dan keenam, maju berkelanjutan. Adapun pengertiannya adalah bagi berikut. Adapun cara menyusun rencana pembelajaran atau RPP. RPP PAUD Kurikulum 2013 menyusun rencana kegiatan pembelajaran
PAUD, rencana pelaksanaan pembelajaran PAUD adalah merupakan kurikulum operasional yang dijadikan acuan bagi guru untuk mengolah kegiatan bermain untuk mendukung anak dalam proses belajar. Pembelajaran untuk anak usia dini juga harus dilakukan secara teratur, terpadu dalam arti anak belajar satu objek namun mengembangkan semua aspek perkembangan. Adapun pedoman penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP PAUD. Yang satu, mengacu pada kompetensi dasar atau KD yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mewujudkan tercapainya standar tingkat pencapaian perkembangan anak STPPA yang mencakup nilai agama dan moral, motorik kognitif, bahasa sosial, emosional, dan seni. Yang dua, memuat materi yang sesuai dengan KD dan dikaitkan dengan tema. 3. Memilih kegiatan selaras dengan memuat materi pembelajaran. 3. Keempat, mengembangkan kegiatan main yang berpusat pada anak. Yang kelima, menggunakan pembelajaran tematik. Yang keenam, mengembangkan cara berpikir saintifik. Yang ketujuh, berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai sarana untuk bermain anak. Adapun cara menyusun dan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran. Dalam membuka pelajaran, peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan ini pelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru dapat menyimpulkan materi pelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Adapun prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dalam membuka pelajaran harus memberi makna kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan cara-cara yang relevan dengan tujuan dan bahan yang akan disampaikan. Kedua, hubungan antara pendahuluan dan tugas ini pengajaran serta tugas yang dikerjakan sebagai tindak lanjut nampak jelas dan logis. 3. Menggunakan absepsi, yaitu mengenakan pokok pelajaran dengan menghubungkan terhadap pengetahuan yang sudah diketahui oleh peserta pendidikan atau peserta didik. Adapun pengertian keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri sebab pada umumnya guru dalam pengajarannya selalu melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain menurut Supriyadi 2013-158. Keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam melakukan tanya jawab supaya berjalan lancar dan kondusif. Keterampilan bertanya harus dilakukan dengan berbagai variasi supaya saat melakukan tanya jawab siswa tidak merasa bosan ataupun jenuh. Adapun komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Yang pertama adalah komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. 1. Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangan si anaknya. Kedua, pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, terkadang guru perlu memberikan acuan berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Yang ketiga, pemindahan giliran. Ada saatnya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa karena jawaban belum benar, belum memadai. Untuk itu, guru dapat menggunakan teknik pemindahan giliran. Mula-mula guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, kemudian memilih salah seorang siswa untuk menjawab dengan cara menyebut namanya atau dengan menunjuk siswa tersebut.
Keempat, untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan acak. Ia hendaknya berusaha agar siswa mendapat giliran secara merata. Kelima, pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberi waktu beberapa detik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa untuk menjawabnya. Keenam, pemberian tuntunan. Bila seorang siswa memberikan jawaban salah atau tidak dapat menjawab, guru hendaknya memberikan tuntunan kepada siswa itu agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Terima kasih presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.